Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal ya. Masih ingat minggu kemarin apa itu pecahan campuran, apa itu pecahan biasa? Nah, hari ini kita akan mengulas tentang pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Apa? Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Coba perhatikan contoh berikut. Nah, ini bacanya bagaimana? 0,7 dibaca 0,7. Lalu yang kedua ada contoh lagi 0,92 dibaca 0,92. Nah, 0,7 dan 0,92 ini dinamakan dengan pecahan desimal karena dituliskan dengan tanda koma. Mana yang dinamakan tanda koma? Mana? Nah, yang kecil ini dinamakan dengan tanda koma. Nah, pecahan biasa sendiri bisa diubah atau diganti menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pertama yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Nah, seperti ini ya. Mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Yang kedua, dengan cara pembagian bersusun atau porogabit. Dulu waktu kelas 2, kalian pasti sudah diajarkan ya pembagian bersusun atau porogabit. Nah, Oke, yang pertama kita akan menggunakan cara yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Tapi di sini Bu Maya tegaskan bahwa cara yang pertama ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10, 100 atau 1000. Ya, jika tidak memungkinkan, kita bisa pakai cara yang kedua tadi. Apa tadi cara yang kedua? Cara yang kedua yaitu menggunakan pembagian bersusun atau porogabit. Nah, misalkan nih, Bu Maya punya contoh. Misal, example ya, contoh 1/3. Nah, 3 ini kira-kira bisa enggak kita jadikan 10, 100 atau per 1000? Nah, tidak bisa. Maka pakai cara yang kedua. Oke, misalkan lagi Bu Maya punya contoh. Yang pertama ada 3/5, ada 2/4 dan ada 5/8. Nah, coba ini dijadikan ke dalam bentuk pecahan desimal. Yang pertama kita akan mengubah pecahan 3/5. Nah, 3/5. Nah, kita ubah dulu. Yang pertama kita ubah penyebutnya dulu. Kita rubah penyebutnya. Kira-kira bisa enggak kita rubah menjadi 10? Kira-kira 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Bisa ya? Bisa. Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 10? 2. Nah, jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Dikalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Lah, di sini dikasih catatan Bu Maya. Untuk mengubah penyebut ke 10 dikalikan dengan salah satu angka dari angka 2 ataupun 5 ya, dari angka 2 atau 5. Ini jika penyebutnya 2 nanti bisa dikalikan 5, jika penyebutnya 5 bisa dikalikan 2. Nah, oke. Nah, dari sini sudah bisa mengetahui bahwa 3/5 dijadikan penyebut 10, maka 6/10. Nah, 6/10 kan tadi pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Nah, otomatis di belakang koma hanya ada satu angka. Nah, hanya ada satu angka. Nah, pembilangnya ini yang ditaruh di belakang koma. Berapa pembilangnya? Pembilangnya adalah 6. Depannya diberi tanda 0. Nah, jika
pecahannya penyebutnya menunjukkan 10, maka hanya ada satu angka di belakang koma ya, kuncinya ada di situ. Jika pecahannya per 10, maka hanya ada satu angka di belakang koma. Paham sampai di sini? Ya, maka pecahan desimal dari 3/5 adalah 0,6 ya, dengan catatan tadi untuk mengubah penyebut ke 10 kalikan dengan salah satu dari angka 2 atau 5. Oke, sekarang yang 2/4. 2/4 dikalikan berapa untuk bisa dikalikan, coba kalau 4 dikali berapa yang hasilnya 10? Tidak ada, berarti kita rubah menjadi angka 100. Nah, 100 dibagi 4 berapa? 25. Maka 4 dikali 25 hasilnya 100. Nah, jika penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan 25. Maka 2 dikalikan 25. Berapa 2 dikali 25? Sama dengan 50. Nah, diberikan catatan Bu Maya lagi. Untuk mengubah penyebutnya ke 10, kalikan dengan salah satu angka dari angka 2 ya. Angka 2, 4, 5 dan 25. Misalkan di sini kan ini penyebutnya 4, maka dikalikan 25 untuk bisa menghasilkan angka 100. Misalkan penyebutnya 5, maka dikalikan berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya 100 ya. Misalkan lagi penyebutnya 25, maka 25 dikali berapa yang hasilnya 100. Oke. Jadi 2/4 jika dikalikan dengan angka 25 untuk bisa menjadi penyebut 100, maka hasilnya 50/100. Berarti ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma, yaitu berapa ini pembilangnya di sini? 50. Maka hasilnya 0 di depan koma diberikan angka 0,50 karena di sini ada 2 angka di belakang koma ya. Oke, contoh yang ketiga yaitu 5/8. Oke, 5/8. 8 bisa enggak dikalikan 8 dikali berapa yang hasilnya 10? Yang bisa menghasilkan angka 10? Pastinya tidak bisa ya, tidak ada. 8 dikali berapa yang hasilnya bisa menghasilkan 100? Tidak ada, berarti kita harus ke 1000. Nah, 1000 dibagi 8 berapa? Coba ayo dihitung. 1000 dibagi 8 berapa kira-kira? Bisa menemukan apa tidak? Nah, oke. 1000 dibagi 8 adalah 125. 8 dikali 125. Oke, jika penyebutnya dikalikan 125, maka pembilangnya juga harus dikalikan 125. 5 dikali 125. Berapa kira-kira? Ada yang bisa? Oke. 5 dikali 125 adalah 625. Nah, di sini diberikan catatan Bu Maya lagi. Untuk mengubah penyebut ke angka 1000 bisa dikalikan dengan angka 2, 4, bisa dipilih ya. 2, 4, 5, 8 dan 125. Jika penyebutnya 8, maka dikalikan 125. Jika penyebutnya 2, maka dikalikan berapa? 500. Oke. Paham sampai di sini? Nah, 625 berarti ada berapa angka? Ada berapa digit? Ada 3. Maka di belakang koma ada 3 angka. Berarti pembilangnya ditaruh di belakang koma 6, 2, 5. Depan koma ada bilangan 0. Maka pecahan desimal dari 5/8 adalah 0,625. Paham sampai di sini? Oke, sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau porogapit. Misalkan Bu Maya punya contoh 2/5. Contoh ya, 2/5. Maka itu artinya 2 dibagi 5. Pembilangnya ditaruh di dalam
penyebutnya ditaruh di luar. Nah, 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 kira-kira bisa apa enggak? Tidak bisa, maka di sini diberikan tanda 0. Diberi tanda koma. Nah, 0 kali 5 sama dengan 0 ya. Dikalikan terus ditaruh sini. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, lalu dikalikan lagi. 4 dikali 5 sama dengan 20. 0 kurangi 0, 0. 2 kurangi 2, 0. Nah, pembagian itu kan sampai habis ya, sampai menghasilkan angka 0. Maka sudah sampai sini. Maka dari itu 2/5 pecahan desimalnya adalah 0,4. Paham? Oke, Maya kasih contoh lagi. 3/4. Nah, itu artinya 3 dibagi 4 ya. 3 dibagi 4 0,30. 30 dibagi 4 berapa dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 30? Nah, coba kita kalikan. 4 kali 6 sama dengan 24. 4 kali 7 sama dengan 28. 4 kali 8 sama dengan 32. 8 berarti yang mendekati angka 30 berapa? 4 dikali 7. Maka di sini tulis 7. Berapa tadi? 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita kurangi. 0 kurangi 8 bisa apa tidak? Tidak bisa, maka dipinjamkan depannya. 10 kurangi 8 sama dengan 2. Lah, kalau masih ada hasilnya masih bisa dibagi lagi dengan ditambahkan angka 0 di belakangnya. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, kalau sudah menghasilkan 0 baru sudah habis atau sudah selesai. Nah, artinya 3/4 jika dijadikan pecahan desimal maka hasilnya 0,75. Oke, paham sampai di sini? Oke, akan Bu Maya kasih contoh lagi. 2/3 itu artinya 2 dibagi 3. Oke, tidak bisa diberikan 0 di belakangnya. 20 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? 3 dikalikan 6. Oke, berapa 6 dikali 3? 18. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 kalau masih ada sisanya diberikan 0 lagi. 20 bagi 3 berapa tadi? 6. 6 dikali 3 berapa? 18. Nah, masih dikurangi lagi sama dengan 2. 2 dibagi 3 bisa dipinjamkan 20 bagi 3 dengan 6. Nah, akan seterusnya ini nanti 0,66666. Nah, tapi cukup sampai di sini aja. Kita ambil 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 0,6. Nah, ini kita bulatkan. Kenapa kita bulatkan? Karena di belakangnya masih banyak 0,66666. Kita bulatkan. Nah, kita bulatkan 2 angka di belakang koma. 0,66 kalau dibulatkan menjadi 0,67 ya, karena 6 ini kalau membulatkan angka, jika angkanya melebihi angka 5 maka dibulatkan ke angka selanjutnya ya, maka 0,66 jika dibulatkan menjadi 0,67. Paham ya sampai di sini? Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Nah, nanti tugasnya akan di-share Bu Maya di grup WA ya. Jika ada kesulitan boleh tanya ke Bu Maya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.